Kejahatan Soeharto dan TNI AD, tahun 1965 sampai tahun 1966. Ditulis oleh Roberto Firmino dari Independensi.com. G30S 1965 menyebabkan pidato Nawaksara Presiden Soekarno ditolak Majelis Permusyawaratan Sementara pada tanggal 22 Juni tahun 1966 dan mengakibatkan Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya di Istana Negara Jakarta, tanggal 12 Maret tahun 1966. MPRS kemudian menunjuk Pangkostrat Letjen Soeharto menjadi penjabat Presiden Indonesia, tanggal 1 Juli tahun 1967. Kemudian dikondisikan tetap jadi Presiden Indonesia setiap 5 tahun sekali selama 31 tahun, hingga tanggal 21 Mei tahun 1998. Era pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia terus cari muka kepada Amerika Serikat, dengan melakukan pembunuhan massal terhadap manusia tidak berdosa dengan tuduhan sepihak, terlibat Partai Komunis Indonesia, tahun 1965 sampai tahun 1974. Praktek pembunuhan massal di Indonesia mencakup 2 fase. Fase pertama, tahun 1965 sampai tahun 1966 sebagaimana disebut John Rusa di dalam 2 bukunya, menyebabkan jutaan manusia tidak berdosa dibunuh. Fase kedua, aksi pengusiran dan pembunuhan 8.000 etnis Tionghoa di pedalaman dan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, September sampai Desember tahun 1967, diprovokasi TNI Angkatan Darat dengan peralat suku Dayak, selama operasi penumpasan pasukan gerilya rakyat Sarawak, tahun 1966 sampai tahun 1974. Menurut John Rusa, kebrutalan Soeharto dan TNI AD, tahun 1965 sampai tahun 1966 saja, merupakan tragedi kemanusiaan terbesar kedua di dunia, menelan korban nyawa manusia, 1 juta sampai 2 juta orang setelah Holocaust, Nazi Hitler terhadap suku bangsa Yahudi, sekitar 11 juta sampai 17 juta orang di Jerman, tahun 1943 sampai tahun 1944. Dalam Indoprogress.com, Senin, tanggal 17 September tahun 2012, John Rusa mengatakan, G30S itu operasi rahasia. Badan-badan partai, seperti Sentral Komite dan Komite Daerah Besar di tingkat provinsi, tidak pernah membicarakan G30S, apalagi ambil keputusan. Menurut Iskandar Subekti, Panitera Politbiro, kata John Rusa, banyak dari anggota Politbiro itu sendiri tidak tahu persis apa itu G30S. Di Politbiro ada kira-kira 12 orang, yaitu Aidit, Lukman, Sudisman, dan lain-lain. Soal yang dibicarakan di Politbiro adalah, lebih baik PKI mendukung para perwira progresif untuk mendahului Dewan Jenderal, atau tunggu sampai Dewan Jenderal melakukan kudeta. Politbiro ambil keputusan bahwa PKI harus mendukung para perwira progresif dan Aidit ditugaskan untuk melaksanakan keputusan itu. Sehingga anggota Politbiro tidak melihat G30S sebagai aksi partai. Aidit membentuk tim inti yang terdiri dari beberapa anggota Politbiro, misalnya Sudisman dan Oloan Hutapea, dan hanya tim inti itu, tim ad hoc di luar institusi formal di partai, yang bekerja dengan Syam di biro khusus untuk merancang operasi G30S. Tapi belum tentu tim inti itu tahu persis apa itu G30S. Tampaknya, Aidit dan pemimpin PKI lain di tim inti itu tetap berpikir bahwa kelompok perwira progresif, yaitu Untung CS, yang memegang peran utama dalam aksi G30S. Mereka kira Untung, Latif dan Suyono punya kekuatan militer yang cukup untuk melawan jenderal-jenderal kanan, dan punya rencana yang jelas. Padahal Untung CS berpikir bahwa pemimpin PKI yang memegang peran utama. 2 kelompok itu, orang PKI di tim intinya Aidit dan perwira militer, tidak pernah duduk bersama untuk menyusun G30S. Karena Syam jadi perantaranya, persiapan aksi itu jadi kacau. Rezim Soeharto menangkap lebih dari 1 juta orang atas nama penumpasan G30S. Jelas penangkapan semasif itu sebenarnya tidak perlu sebagai reaksi terhadap aksi kecil. Pepatah yang dipakai Soekarno benar, tentara membakar rumah untuk membunuh tikus. G30S merupakan dalih saja untuk kepentingan yang lebih besar.
Menurut John Rusa, ada dua hal, yaitu represi terhadap gerakan nasionalis kiri, yaitu pengangkapan massal, penahanan massal, dan pembunuhan terhadap gerakan itu. Kalau represi, tujuan utamanya menghancurkan kekuatan petani, yang sedang mendukung proses land reform, dan kekuatan buruh, yang sedang mengambil alih banyak perusahaan milik modal asing. Represi itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa pembunuhan. Waktu itu PKI tidak melawan. Kenapa kelompok Soeharto di dalam Angkatan Darat memilih membunuh orang yang sudah ditahan? Ada beberapa kemungkinan, tapi satu poin yang cukup penting, kelompok Soeharto mau membuktikan kesetiaannya kepada kampanye anti-komunis Amerika Serikat, supaya AS membantu tentara bertahan lama sebagai penguasa. Soeharto sadar bahwa rezim dia akan bergantung kepada bantuan finansial dari AS untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Memang tidak banyak informasi yang bisa diandalkan tentang apa persisnya yang terjadi di Lubang Buaya. Hampir semua orang yang hadir di sana tidak mau mengakui kehadiran mereka, atau tidak mau cerita secara jelas dan jujur tentang kejadian-kejadian di sana. Wajar kalau kita ingat teror yang mereka alami. Yang jelas, propaganda kelompok Soeharto tentang Lubang Buaya itu bohong belaka. Komplotan Soeharto dan TNI AD, menurut John Rusa, tidak peduli dengan fakta, mereka tidak pernah membuat investigasi dengan benar. Malah mereka memaksa beberapa gadis yang tidak punya hubungan dengan peristiwa itu, mengaku membunuh para jenderal. Ada buku baru yang mengharukan tentang hal ini, yaitu Aku Bukan Jamilah oleh R. Juki Ardi. Kalau geng Soeharto mau menghargai jenderal-jenderal itu, seharusnya mereka melacak kejadian di Lubang Buaya, sampai bisa tahu persis siapa yang membunuh mereka dan atas perintah siapa. Kalau informasi itu bisa diketahui, kita bisa memahami proses pengambilan keputusan di dalam kelompok G30S, yaitu Syam, Untung CS. Menurut John Rusa, terkait brain trust, itu istilah yang dipakai oleh CIA sendiri dalam laporan tentang G30S tahun 1968. Saya kira, tidak ada satu kelompok perwira Angkatan Darat yang sering rapat dan menyusun bersama strategi yang jelas untuk semacam konfrontasi terhadap PKI. Organisasi mereka lebih informal dan strateginya disusun dalam pertemuan-pertemuan biasa. Yang jelas, Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi pemimpin para perwira anti-komunis dan dia sering bicara dengan perwira lain tentang strategi untuk menghancurkan PKI. Hubungan antara pimpinan TNI AD dan Amerika Serikat erat sekali, sebelum dan sesudah G30S. Banyak perwira TNI AD diterbangkan ke Amerika Serikat untuk latihan militer, dan sebagian di antara mereka rela jadi informan untuk militer Amerika Serikat. John Rusa kepada Indoprogress.com, Senin, tanggal 17 September tahun 2012 mengatakan, Amerika Serikat kasih senjata, alat komunikasi, bantuan material, seperti beras, dan bantuan finansial serta daftar nama anggota PKI. Amerika Serikat membantu tentara menciptakan psychological warfare campaign. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat berhenti membayar royalti ke pemerintah Presiden Soekarno di awal tahun 1966 dan mulai mengirim uang itu ke rekening Soeharto. Ketegangan antara PKI dan organisasi anti-komunis sebelum G30S, misalnya antara PKI dan Partai Nasional Indonesia di Bali, atau PKI dan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, tidak bisa menjelaskan pembunuhan massal. Menurut John Rusa, orang sipil yang ikut milisi, seperti Tameng di Bali dan Ansor di Jawa Timur, tidak mampu membunuh sebegitu banyak orang sendirian. Paling-paling mereka bisa mengorganisir tawuran-tawuran. Dalam tawuran-tawuran seperti itu, orang PKI berani melawan dan tidak akan banyak orang yang gugur. Pembunuhan massal terjadi sesudah banyak orang PKI rela masuk kam-kam penahanan. Kemudian tugas milisi menjadi algojo saja. Kalau tidak ada backing dari tentara, orang sipil di milisi-milisi itu tidak bisa berbuat banyak. Sekejam apapun orang PKI sebelum G30S, dan kekejaman itu juga terlalu sering dibesar-besarkan, tetap tidak bisa membenarkan tindakan extrajudicial killing yang dilakukan milisi maupun tentara. Seharusnya para pelaku pembunuhan itu, Soeharto dan TNI AD, malu dan menyesal dengan apa yang mereka perbuat, membunuh orang yang telah tidak berdaya. Mereka adalah pengecut yang kemudian berpose sebagai pahlawan perang. Tidak ada perang waktu itu,
kecuali dalam imajinasi orang yang tidak tahu apa itu perang yang sebenarnya. Menurut John Rusa, sejak G30S 1965, identitas bangsa Indonesia berubah total. Semangat antikolonialisme hilang dan antikomunisme menjadi dasar identitas bangsa. Ini berarti kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa warga negara yang jahat dan baik. Sistem ekonomi dan sistem politik juga berubah total. Sesudah tahun 1998, orang Indonesia menggali lagi ide-ide dari zaman pra-1965 dan juga pra-1959. Sebelum demokrasi terpimpin, ide-ide tentang rule of law, hak asasi manusia, sekularisme, dan lain-lain. Peristiwa G30S sendiri sebenarnya tidak begitu mengerikan. Seperti Presiden Soekarno katakan, G30S merupakan gelombang kecil dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan perang, Republik Maluku Selatan, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Persatuan Masyarakat Semesta, dan kerusuhan. Berapa kali Soekarno mau dibunuh? G30S membunuh 12 orang, 6 jenderal, 1 letnan, anaknya Nasution, satuan pengamanan di rumah sebelah rumah Leimena, keponakan Mayor Jenderal Panjaitan, dan 2 perwira di Jawa Tengah. Yang jauh lebih mengerikan adalah pembunuhan massal yang terjadi sesudah G30S. Sekarang yang penting menurut saya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran di Indonesia tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada waktu itu. Secara umum orang Indonesia tidak tahu apa-apa tentang kejahatan itu. Juga harus ada pengakuan dari negara bahwa memang tentara dan orang sipil yang melakukan kejahatan. Extrajudicial killings, penghilangan paksa, penyiksaan, mati kelaparan dalam penjara, semuanya tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir. Menurut John Rusa, orang kiri sekarang harus mengoreksi diri juga. Selama ini partai-partai Marxis-Leninis tidak menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kita harus belajar bagaimana berpolitik dan berperang melawan imperialisme dan kapitalisme, seraya tetap memegang Universal Declaration of Human Rights dan konvensi-konvensi Geneva. Kata John Rusa kepada Indoprogress.com, Senin, tanggal 17 September tahun 2012.